Selamat datang di video edukasi kesehatan gigi dan mulut, persembahan dari mahasiswa klinik, Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Tahukah kamu selain gigi berlubang, ternyata ada penyakit gusi yang dapat merusak kesehatan gigi dan mulut kalian loh. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita simak! Kenapa, Anak? Ini, Ma, gusi Ana berdarah. Gimana ini, Ma? Wah, kenapa ya? Yuk kita tanya ke dokter gigi. Mama telepon dulu ya buat janjian. Iya, Ma. Selamat pagi. Mari silakan duduk, Ibu, Adek. Ada keluhan apa? Ini dok, gusi anak saya berdarah. Kira-kira kenapa ya dok? Halo Adek, namanya siapa? Ana, Dok. Oke Ana, kita periksa dulu yuk gusi dan giginya. Yuk dibuka dulu mulutnya Ana. Oke, udah dokter lihat nih. Sekarang dokter mau jelasin dulu ya ke Ana tentang gusi sehat. Jadi, gusi sehat itu seharusnya seperti ini. Warnanya merah muda atau coral pink, padat dan juga kenyal. Lalu, permukaan gusinya bergelombang dan ada tekstur bintik-bintik seperti kulit jeruk atau yang disebut stippling. Selain itu, ada juga bentuk gusi yang meruncing di antara gigi, disebut dengan interdental papil. Nah, bedakan dengan gusi Ana. Kalau gusi Ana, warnanya merah terang, lunak, gusi di antara gigi atau interdental papilnya juga tumpul, lalu tekstur kulit jeruk atau stipplingnya juga hilang. Selain itu, gusi Ana juga mudah berdarah bila terkena benda seperti saat Ana menyikat gigi tadi pagi. Hal yang dialami Ana namanya radang gusi atau disebut juga dengan gingivitis. Nah, radang gusi atau gingivitis itu sebenarnya banyak macamnya. Yang pertama, namanya marginal gingivitis kronis. Radang gusi ini yang paling sering terjadi sama anak-anak seperti Ana. Kondisi gusinya sama seperti gusi Ana. Merah, lunak, interdental papil tumpul, bengkak, dan mudah berdarah. Yang kedua, namanya erupsi gingivitis. Kalau radang gusi yang ini biasanya terjadi saat gigi anak akan tumbuh. Gusi di sekitar gigi yang akan tumbuh menjadi kemerahan. Yang ketiga namanya pubertal gingivitis. Radang gusi ini sering terjadi pada anak usia antara 9 sampai 14 tahun di daerah gusi yang ada di antara gigi atau interdental papil. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon dan reaksi tubuh terhadap bakteri plak. Dan yang terakhir namanya herpetik gingivostomatitis primer. Radang gusi ini sering terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Biasanya gusi tampak merah dan bengkak. Hal ini disebabkan karena infeksi virus herpes. Apabila radang gusi atau gingivitis tidak segera dirawat, lama-lama akan menjadi penyakit yang lebih parah, yaitu periodontitis. Tanda-tandanya sama seperti gingivitis, tetapi disertai dengan kerusakan bantalan pelindung gigi atau ligamen periodontal dan tulang sekitar gigi atau tulang alveolar, hilangnya perlekatan gigi, saku gusi semakin dalam, dan turunnya gusi.
Periodontitis juga ada macam-macamnya. Yang pertama, namanya periodontitis kronis. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan plak. Prosesnya lambat dan biasanya tanpa rasa sakit, tetapi menyebabkan kerusakan tulang dan juga gusi. Penyakit ini jarang terjadi pada anak-anak, biasanya lebih sering terjadi pada orang dewasa. Yang kedua namanya periodontitis agresif. Penyakit ini prosesnya cepat dan lebih sering terjadi pada anak-anak dan juga remaja. Periodontitis agresif juga dibagi lagi menjadi periodontitis agresif lokalis dan generalis. Oh, gitu ya dok. Kenapa ya dok? Kok gusi Ana bisa sampai kayak gini? Nah, radang gusi ini disebabkan oleh bakteri plak. Biasanya bakteri plak ini akan menumpuk kalau kebiasaan menyikat giginya kurang baik. Terus aku harus gimana ya dok, biar gusiku nggak berdarah lagi? Nah, sekarang dokter kasih tahu ya caranya agar gusi Ana tidak berdarah lagi dan tidak menjadi lebih parah. Yang pertama dan paling penting, Ana harus rajin sikat gigi 2 kali sehari. Saat pagi 30 menit setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Ana juga harus menyikat gigi dengan cara yang benar. Nanti dokter jelaskan ya bagaimana caranya. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk menyikat lidah Ana setelah Ana sikat gigi. Caranya pakai alat sikat lidah atau tongue scraper. Kalau Ana tidak punya alatnya, Ana juga bisa pakai sikat gigi. Caranya digerakkan satu arah dari belakang ke depan. Tetapi jangan dalam-dalam ya, nanti bisa mual. Lalu yang ketiga, sebelum sikat gigi, Ana juga harus membiasakan untuk menggunakan benang gigi atau yang disebut dengan dental floss. Dental floss ini berfungsi untuk mengambil makanan di sela-sela gigi yang tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi. Nah, selain itu, untuk membantu membersihkan plak yang ada di gigi, bisa juga menggunakan obat kumur. Tetapi, obat kumur ini tidak bisa digunakan sembarangan ya. Harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter gigi. Tetapi, kalau plak Ana sudah menumpuk dan keras, Ana sudah tidak bisa membersihkannya lagi dengan sikat gigi, benang gigi, ataupun obat kumur. Kalau sudah begitu, Ana harus melakukan pembersihan karang gigi atau yang disebut scaling. Nah, scaling ini hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi di klinik. Nah, Ana sudah paham kan bagaimana cara menjaga kesehatan gusi Ana? Sekarang dokter ingin memperagakan ya bagaimana cara menyikat gigi dan menggunakan benang gigi yang benar. Karena gusi Ana sedang radang, maka teknik yang digunakan adalah metode Stillman. Caranya, sikat ditempatkan dengan bulu sikat miring membentuk sudut 45 derajat. Lalu, bulu sikat ditempatkan sebagian di gusi dan juga sebagian pada leher gigi. Gerakan sikat maju mundur dengan sedikit getaran, sekitar 5-10 kali pada setiap area. Sikat gigi dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Dimulai pada bagian kanan atas, lalu selanjutnya ke tengah atas, lalu kiri atas, selanjutnya kiri bawah, lalu tengah bawah, dan yang terakhir ke kanan bawah. Sikat gigi dimulai dengan permukaan yang menghadap pipi dengan gerakan maju mundur dengan sedikit getaran sekitar 5-10 kali di setiap area sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan. Kemudian sikat permukaan dalam gigi dengan gerakan dan urutan yang sama seperti sebelumnya.
Kemudian, sikat permukaan kunyah gigi sesuai dengan urutan. Untuk permukaan kunyah bagian belakang, dilakukan gerakan maju mundur. Lalu, untuk permukaan kunyah bagian depan, dilakukan dengan gerakan menarik dari dalam keluar. Jangan lupa untuk menyikat lidah setelah sikat gigi. Nah, selanjutnya dokter akan menjelaskan ya bagaimana cara menggunakan benang gigi. Caranya, ambil benang gigi secukupnya sekitar 45 cm. Lalu lilitkan ujung benang gigi pada kedua telunjuk kiri dan kanan. Setelah itu, pegang erat benang gigi dengan ibu jari. Kemudian masukkan benang gigi secara perlahan di antara sela-sela gigi dengan gerakan naik turun. Ulangi gerakan tersebut di setiap sela gigi. Begitu Ana caranya. Diingat-ingat dan diterapkan ya sehari-hari biar gusi Ana tidak berdarah lagi. Oke, siap dok. Mulai sekarang, Ana mau rajin sikat gigi biar gusi Ana nggak berdarah lagi dan tetap sehat. Terima kasih dok. Sama-sama Ana. Jangan lupa kasih tahu teman-teman Ana juga ya bagaimana cara menjaga gusi agar tetap sehat. Setelah menyaksikan cerita Ana, sudah paham kan bagaimana cara menjaga kesehatan gusi kita? Untuk itu, yuk kita sama-sama menjaga kesehatan gusi kita. Karena gusi sehat, senyum ceria. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi kesehatan gigi dan mulut persembahan dari mahasiswa klinik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.